Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Hadirin hadirat yang sama-sama dicintai dan dirindukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam Jumat dalam bulan Rajab ini di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini, dan setelah kita melakukan rangkaian ibadah-ibadah yang sangat terpuji, tadarusan membaca surah Yasin, melantunkan salawat kerinduan terhadap Rasulullah, kita lanjutkan muhasabah ini. Bapak Ibu sekalian, siapapun di antara kita yang hadir pasti pernah punya masalah. Mungkin juga masih punya masalah sekarang. Kita punya problem. Entah itu problem rumah tangga. Makin hari makin berjarak kita dengan pasangan kita sendiri. Makin hari anak kandung kesayangan kita makin tidak respect terhadap kita. Atau orang tua pun juga sudah semakin berjarak dengan kita. Mungkin teman-teman satu persatu meninggalkan kita. Pekerjaan semakin sulit. Semakin sedikit orang yang mau mengerti siapa diri kita masing-masing. Kita merasa semakin kesepian, makin lonely. Walaupun berada di tengah-tengah keluarga kita sendiri. Semua orang semakin cuek. Perasaan seperti ini mungkin semuanya pernah kita rasakan. Atau sementara ini kita masih merasakan. Dalam kondisi seperti ini, Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita lakukan? Mau kemana kita kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita perlu pertolongan. Lalu kita hadir kepada Allah. Sebelum meminta pertolongan kepada Allah, terlebih dahulu Allah memanggil kita, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan kepada Allah. Wahai hamba-Ku, mintalah pertolongan kepada Aku. Kalian enggak mungkin bisa menyelesaikan persoalan itu. Terlalu berat bagimu. Lalu engkau datang di Masjid Istiqlal. Tafakkur, tadakkur, menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku menunggu engkau di sini, di rumahku ini, dan engkau sudah datang. Engkau datang di saat yang tepat, malam Jumat, pada bulan Rajab ini. Sebelum kita memohon pertolongan, Allah menyapa duluan. Wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Aku dengan sabar dan salat.
Ini kata kunci sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali orang-orang yang berkhusyuk. Kamu tidak mungkin bisa menanggung beban yang menumpuk di pundakmu. Wahai hambaku, tidak ada yang bisa mengurai benang kusuk yang ada di pikiranmu. Wahai hambaku, tidak ada yang bisa mengangkat beban yang bertumpuk di pundakmu. Wahai hambaku, tidak ada yang dapat menolong. Memang akulah yang bisa menolong engkau. Kau datang pada saat yang tepat pada malam ini. Serahkan diri kita kepada Allah semua. Tidak mungkin kita bisa menyelesaikan persoalan yang berat yang kita hadapi. Kita hadir pada diri. Kita ingin seperti apa yang disampaikan Allah. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfur. Maka jadilah beban yang menggunung di pundaknya, berterbangan bagaikan kapas. Terbang satu persatu persoalan itu, semakin terasa pertolongan Allah. Ini dada kita semakin lapang, pendirian kita semakin tangguh, jiwa kita makin tenang, pikiran kita makin lurus, hati kita makin putih. Rasakanlah energi Tuhan telah merasuk ke dalam diri kita masing-masing. Setelah membaca selawat, mengungkapkan rasa kerinduan terhadap kekasihnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, seandainya rohmu bisa menyaksikan, inilah kami para hambamu, inilah kami umatmu. Meskipun kami tidak pernah menjumpai dirimu, ya Rasulullah, tapi kerinduan kami terhadapmu melampaui rindunya kami kepada siapapun. Namamu lah yang selalu kami panggil siang dan malam kami. Tidak ada nama yang paling sering kami ulang-ulangi memanggil setiap hari, setiap malam, kecuali namamu. Ya Rasulullah, Engkau juga maha memahami. Tentu engkau mendapatkan bisikan dari Tuhanmu bahwa nun jauh di sini dari tempat kelahiranmu di sana. Nun jauh di sini dari kurun waktu hidupmu pada saat itu. Kami adalah umatmu, hadir menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Tiada lain harapan kami semuanya di sini kecuali memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, seandainya rohmu bisa mendengarkan kami, aminkanlah seluruh doa-doa kami pada malam ini. Ya Rasulullah, kami yakin Engkau menyaksikan kami semua di sini. Kami yakin Engkau merasakan getaran-getaran rindu kami terhadap-Mu ya Rasulullah. Kiranya Engkau tidak melupakan kami pada saat Engkau memberikan pembelaan syafaat para kekasih-Mu yang lain. Meskipun kami berlumuran dosa, tapi kami umat-Mu di sini juga memohon, jangan melupakan kami, mintakanlah syafaat pembelaan juga kepada Allah. Ya Rasulullah, getaran batin kami merasakan kehadiran-Mu pada malam ini. Engkau pernah menyatakan dalam hadis sahih-Mu,
Barang siapa yang memanggil namaku dengan penuh kerinduan, aku pasti tahu. Dan aku pasti memberikan syafaat pembelaan nanti di hari kiamat. Belalah kami sebelum sampai hari kiamat itu, ya Rasulullah. Kami yakin rohmu masih mampu melakukan pembelaan sekarang juga. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Walau annahum idzlamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirullahu rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Seandainya ada orang yang menganiaya dirinya sendiri, lalu datang kepadamu Muhammad, baik engkau masih hidup maupun sudah wafat, lalu memohon ampun kepada Allah, lalu meminta agar engkau membantunya untuk dimaafkan, lawajadullaha tawwabar rahima, engkau pasti menjumpai aku sebagai Tuhan yang maha penerima taubat dan maha penyayang. Bapak Ibu sekalian, siapa lagi yang akan diampuni oleh Allah selain kita di sini? Siapa yang lagi yang akan mendapatkan hidayahnya selain kita di sini? Siapa lagi yang akan mendapatkan ketenangan batin itu selain kita yang datang di tempat ini? Ya Allah, hanya ini yang bisa kami lakukan. Bisa berpuasa walaupun puasanya orang awam. Bisa rukuk sujud walaupun tidak terlalu khusyuk. Tapi inilah kemampuan kami sampai di sini, kemampuan kami. Terimalah kami apapun adanya kami, ya Allah. Hamba-Mu berjanji untuk lebih memperbaiki kualitas ibadah dan keimanan kami. Bapak Ibu sekalian, Allah memanggil kita, wahai hambaku, mintalah pertolongan kepada aku dengan cara salat dan sabar. Wasta'inu bis sabri was salat. Apa yang dimaksud as-sabr? Ada 3 tingkatan sabar, Bapak Ibu. Sabar dalam pengertian as-sabir, yaitu sabarnya orang awam, menenggelamkan seluruh rasa dendam kepada siapapun yang pernah menyakiti hatinya, menenggelamkan rasa ingin membalas kekecewaan yang pernah ditimbulkan oleh saudaranya, lalu digantikan dengan maaf. Ya Allah, tidak ada artinya dan tidak ada gunanya menyimpan dendam terhadap orang itu. Aku serahkan diri ini sepenuhnya kepadamu. Kami juga tidak mampu untuk membalas dendam kami. Yang bisa kami lakukan hanya menyerahkan diri ini kepadamu, ya Allah. Terserah Engkau. Memang mungkin aku yang salah. Seandainya aku yang salah, ampuni kami. Tapi seandainya mereka yang salah, ampuni mereka. Ya Allah, izinkan kami kembali menyerahkan diri sepenuhnya kepadamu. Itulah as-sabir. Lambat laun kita akan meningkat menjadi al-masabir. Al-masabir ialah kita sudah melupakan apa yang pernah terjadi dengan diri kita dan dengan orang lain. Kita melupakan seluruh penderitaan yang ditimbulkan oleh saudara sendiri. Kita melupakan seluruh fitnah dan dosa yang pernah dilontarkan orang terhadap kita. Lupakan. Dan yang teringat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sudah tidak ada lagi dendam. Sudah tidak ada lagi sakit hati. Allah menggantikan kelapangan dada. Sekuat apapun dan seberat apapun penderitaan yang ditimbulkan saudara sendiri, kawan sekantor, sudah hilang. Bagaikan debu yang ditiup angin. Kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah al-masabir. Muncul sebuah pendapat, muncul sebuah ikrar dalam diri kita. Aku sudah memaafkan dan aku sudah melupakan. Kalau hanya mampu memaafkan tapi belum bisa melupakan, itu masih as-sabir. Tapi kalau kita sudah mampu memaafkan dan sekaligus melupakan, itulah al-masabir. Memang tidak gampang untuk menjadi al-masabir. Tetapi masih ada tingkat kesabaran yang lebih tinggi. Inilah yang disebut kesabaran puncak, as-sabur. Seperti sifatnya dan namanya Allah yang terakhir. Mengapa nama as-sabur ditempatkan nama terakhir dari Asmaul Husna? Karena kesabaran itu bisa diungkapkan, bisa diceritakan. Tetapi hanya Allah dan kita yang tahu, masihkah ada sesuatu yang tersisa? Masihkah ada kebencian yang tersisa di dalam lubuk hati kita yang paling dalam? Jika kita secara total melupakan semuanya dan kita ganti dengan cinta. Air susu dibalas dengan air tuba. Itulah yang sering terjadi. Air susu dibalas dengan air susu. Itu biasa. Air susu dibalas dengan air tuba. Itu luar biasa. Tetapi yang lebih luar biasa, air tuba dibalas dengan air susu. Itulah as-sabur. Penderitaan dijawab dengan cinta. Itulah as-sabur. Bapak Ibu sekalian, mari kita meningkatkan kualitas dari sabar awam menjadi sabar khawas al-masabir, lalu sampai kepada puncak kesabaran as-sabur, sabarnya khawasul khawas. Barang siapa yang mencapai tingkat as-sabur, dia sudah bisa meminjam mata Tuhan untuk melihat. Dia sudah bisa meminjam telinga Tuhan untuk mendengar. Dia sudah bisa meminjam perasaan Tuhan untuk merasa. Sehingga baginya, semua yang dilihat itu adalah cinta. Semua yang didengarnya adalah cinta. Semua yang dirasakan adalah cinta. Yang ada dalam kalbunya cinta, cinta dan cinta. Selamat tinggal kebencian. Selamat tinggal penderitaan. Selamat tinggal kekecewaan. Dan bersahabatlah dengan penyakit. Inilah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada aku dengan cara sabar. Kalau tidak mempan dengan as-sabir, tingkatkan menjadi masabir. Tidak mempan, naik lagi menjadi as-sabur. Jika sudah sampai ke tingkat as-sabur, maka seluruh penderitaan berubah dengan kenikmatan. Itulah yang kita harapkan. Dan jika tidak mempan dengan kesabaran ini, datanglah dengan salat. Wasta'inu bis sabri wassalah. Apa yang dimaksud dengan salat? Tentu ada salat bumi, ada salat langit. Hadirlah di masjid ini dengan salat langit.
seperti yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat, itu ada dua umatku yang sedang sholat, sama-sama bacaannya dan sama-sama gerakannya, tapi perbedaan antara keduanya seperti bumi dan langit. Ada yang satu sholatnya sholat bumi, dan yang satunya sholat langit. Apa yang dimaksud sholat langit? Ialah sholat yang mampu menembus langit. Bagaimana caranya sholat langit? Ialah orang yang membangun sholat mulai dari ketika mengambil air wudhu, Bapak Ibu sekalian. Terlambat kita memperbaiki khusyuk dalam sholat kalau kita tidak mampu khusyuk ketika mengambil air wudhu. Maka itu para arifin selalu menasihatkan kita, barang siapa yang tidak khusyuk ketika mengambil air wudhu, maka sulit kiranya orang itu bisa khusyuk dalam sholat. Mulailah khusyuk dalam sholat dengan cara khusyuk mengambil air wudhu. Tidak ada kata-kata dunia antara wudhu dengan sholat. Mengambil air wudhu di bawah. Jangan lagi ada pembicaraan aib, kebohongan, ketawa terbahak-bahak di tangga naik. Tidak ada ucapan yang keluar dari mulut dari tempat wudhu sampai ke ruang musala masjid ini kecuali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, sampai berada kakinya di atas sajadah. Jawablah suara-suara azan. Itu shock terapi untuk menurunkan gelombang beta turun ke alfa. Dalam neurologi 27 per second kita harus turunkan menjadi 12 per second. Itulah alfa. Turun gejolak nafsu, turun gelombang otak, menjadi lebih tenang, hening, lebih khusyuk dan lebih syahdu. Mendengarkan suara-suara imam, lebih terharu lagi. Kita berikrar, Allahu Akbar, Engkaulah yang maha besar. Inna salati, sungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku, lillahi rabbil alamin. Ini bahasa langit. Tidak ada keluarga, tidak ada pekerjaan. Lillahi rabbil alamin, hanya Engkau semata. Kita seperti mayat yang melipat tangan, tertunduk malu di hadapan kebersihan Allah karena kita belepotan dosa. Lalu kita ruku, rebah tertunduk malu di hadapan Allah yang maha suci. Inilah hamba-Mu. Tersiksa dengan rasa malu karena dosa maksiat yang pernah dilakukan. Bangkit, i'tidal, tegar, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Kita perdengarkan Allah. Dengarkanlah suara-suara batin kami yang sedang bertaubat, ya Allah. Dengarkanlah suara-suara hati kami yang penuh penyesalan. Lihatlah keseriusan hamba-Mu, benar-benar akan menyerahkan diri sepenuhnya kepadamu. Lalu kita tersungkur di atas sujud. Mahkota kepala yang paling tinggi kita jatuhkan di tempat yang paling rendah. Tersungkur di hadapan kebesaran Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Engkau, ya Allah. Segala puji hanya bagi-Mu. Kita memeras seluruh dosa-dosa. Ember-ember yang isinya comberan,
yang di kepala kita itu tumpahkan dalam sujud pertamanya. Kotoran-kotoran kepala, pikiran kotor yang penuh porno, penuh dendam, penuh ria, penuh ego. Ember kotor itu tumpahkan airnya di atas sajadah. Maha suci Engkau ya Allah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tunggu sampai ember di kepalanya itu kosong airnya. Tumpahkan seluruh noda-noda hitam yang bersarang di kepalanya di dalam sujud itu. Sampai tetes terakhir bangkit dari sujud. Allahu Akbar. Di situ kita minta ampun kepada Allah. Rabbighfirli warhamni dan seterusnya. Terasa ada isi air baru. Inilah tajalli, tahalli, takhalli. Ada pengisian dari ember yang sudah dibuang kotoran comberannya itu. Air suci dari langit memenuhi ember. Tapi embernya sendiri masih kotor, dibilas. Tumpahkan kembali endapan-endapan kotoran itu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Rasakan air bilasan itu sudah mengalir meninggalkan batok kepala kita sendiri. Sampai tetesan terakhir kita bangkit. Allahu Akbar. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibat. Air suci dari langit mengisi kekosongan batok kepala yang sudah bersih. Ada air yang harum, bening, sejuk, jernih. Masuk menggantikan air kotoran yang sudah terbuang bersih. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita bertasyahud. Kenapa harus menunjuk asyhadu an la ilaha illallah? Ikrar kesetiaan kita kepada Allah yang Maha Esa. Hanya Engkaulah Tuhan kami. Tasyahud. Terjadilah penyaksian. Itulah sebabnya tasyahud ditempatkan bagian terakhir. Tasyahud artinya penyaksian. Ada yang menyaksikan, ada yang disaksikan. Ya Allah, aku menyaksikan Engkau. Engkau menyaksikan diriku. Aku merasakan kehadiran-Mu. Itulah tahiyat. Tenang, damai, suci, bersih, putih, indah. Muhadarah, mukasyafah, musyahadah, dan ittihad. Terjadilah penyatuan di ujung salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpaling ke sebelah kanan, mengucap salam kepada para kekasih Allah, para malaikat, para roh-roh suci Allah. Salam yang ke kiri, makhluk Allah yang kita anggap hina seperti iblis, pun kita juga salam terhadap mereka. Semuanya indah. Iblis pun jadi indah. Musuh pun jadi teman dan indah. Semuanya adalah cinta. Inilah yang kita harapkan dalam muhasabah seperti ini. Kita ingin lebih dekat, sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, ringan beban ini, tenang hati ini, lapang dada ini, lurus pikiran ini, putih jiwa ini. Rindu makin membara terhadap Allah Subhanahu.
Ya Allah, jika kematian itu kehendak-Mu, jika kematian itu memang lebih menguntungkan buat kami daripada hidup mengoleksi dosa, hamba-Mu pasrah. Jemputlah kami, para hamba-Mu, dalam situasi bersih sesuci malam ini. Ya Allah, jangan menjemput kami di tempat maksiat. Jemputlah kami di masjid ketika sedang kami sujud, ketika sedang kami menutup aurat, ketika sedang punya wudu, dan ketika sedang tersungkur di hadapan kebesaran-Mu. Jemputlah kami dalam keadaan hati kami sudah bersih, karena Engkau telah mengampuni kami. Ya Allah, kabulkanlah suara-suara hati kecil kami. Ya Allah, terimalah kami. Ya Allah, hamba-Mu menikmati, hamba-Mu berterima kasih Engkau memberi petunjuk, aku hadir di rumah-Mu. Beri aku kesehatan, ya Allah. Beri aku kemampuan. Aku akan menjumpai-Mu lagi di malam Jumat yang akan datang. Terima kasih. Kami bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.